Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari Purwokerto. Sekarang ini saya sudah berada di stasiun Purwokerto, pintu keberangkatan yang baru ya. Dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju kota Jakarta, naik kereta yang paling lama waktu tempuhnya, yaitu kereta api Serayu. Dari arah Purwokerto menuju ke arah Pasar Senen via jalur selatan lewat Kroya, Kiara Condong, Purwakarta, dan ke arah Jakarta. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Serayu kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini waktu masih menunjukkan pukul 5:43 ya. Jadi masih pagi banget. Untuk stasiun Purwokerto saat ini memiliki 3 akses pintu masuk ya. Ada pintu keberangkatan yang baru, dekat dengan Masjid Al-Ikhlas ya, sebelah sana. Lalu ada juga pintu sebelah timur yang pintu awal banget di bawah. Dan ada juga pintu sebelah barat di sebelah sana, di seberang teman-teman. Dan untuk boarding sebenarnya itu lebih enak di pintu keberangkatan yang baru atau pintu sebelah timur ya, karena memang dekat dengan jalur kereta. Jadi kalau misalkan dari stasiun yang baru sini, kita nanti itu akan melewati Skybridge, terus nanti boarding, dan setelah boarding akan turun ke bawah langsung ke peron jalur 1. Serius sekali Pak Alif. Selamat pagi, kita berjumpa lagi di Ini Arisan 2024 awal ya. awal. Dan pagi-pagi banget udah di Purwokerto, kita masih nunggu yang punya Purwokerto nih. Ya, kita sedang menunggu tuan rumahnya. Kita tadi udah siap-siap ya, udah selesai mandi, terus chat sama Mas Garda. Mas Gardanya baru mau mandi. Emang biasa sih, orang yang punya rumahnya deket itu ya, itu tuh biasanya paling telat. Datangnya paling telat ya. Iya, dasar. Ini yang punya Purwokerto baru datang. Biasa sih, yang rumahnya paling dekat itu suka paling telat. Iyalah, Anda terlalu rajin. Mau kemana kita hari ini? Mau naik kereta yang gak masuk akal. Kita naik Serayu, full trip, 10 jam 6 menit. 6 menit. Gaspol. Oke, udah jam 6 lebih 2 menit ya. Jadi kita mau boarding, dan ini dia untuk stasiun Purwokerto yang baru. Di sebelah sini Skybridge langsung ada tempat boarding, dan untuk layanan customer service juga loket ada di sebelah kiri sini ya teman-teman. Nah, di sebelah sini lalu ada juga layanan ATM. Jadi kalau mau narik duit di sebelah sini ya. Ada yang lagi narik duit nih. Pak, tarik duit yang banyak Pak buat jajan Pak. Kita bisa lihat ya di papan informasi di atas. Kereta api Serayu sudah tersedia di jalur 1, keberangkatan pukul 6:30. Di stasiun Purwokerto yang baru, ini tuh ada 2 sistem boarding gate ya. Ada boarding gate face recognition, jadi kita itu bisa boarding tanpa menunjukkan KTP ataupun boarding pass. Ada juga yang boarding manual sebelah sana. Jadi apabila teman-teman tidak ingin registrasi face recognition karena suatu hal, di sini juga masih bisa boarding ya. Karena saya udah registrasi, jadi bisa pakai boarding gate yang ini. Lebih simpel sih. Nah, jadi ini dia untuk stasiun sebelah atas. Ada tempat duduk untuk kita nunggu kereta. Sebenarnya bagus juga view di sini. Apabila ada kereta lewat itu bakal epic banget. Dan di bawah juga langsung ke ruang tunggunya. Ini ruang tunggu terbilang adem. Mungkin ada sistem AC juga ya. Nah, enaknya kalau kita boarding di pintu atas yang tadi, setelah kita keluar, itu langsung ke peron jalur 1. Dan kereta Serayu yang saya naiki, itu sudah ada di peron jalur 1 juga ya. Sudah tersedia, sekarang jam 6:10. 20 menit lagi sebelum keberangkatan kereta api Serayu. Lalu di Purwokerto juga, ini ada depo kereta di sebelah sini. Untuk menyimpan sarana kereta yang sedang tidak bertugas, ada juga depo lokomotif di sebelah sana ya. Nah, backgroundnya itu indah banget sih.
Nah, di stasiun Purwokerto yang ini juga ya, terdapat beberapa gerai retail seperti ada Indomaret, Alfamart, ada cafe, Rotio, dan juga lain-lain. Jadi apabila teman-teman mau belanja dulu sebelum naik ke kereta itu bisa ya. Sekarang ini saya duduknya di kereta ekonomi 1. Di paling belakang ya kalau dari Purwokerto. Yuk. Sekarang ini saya sudah berada di dalam stasiun Purwokerto, sudah melakukan proses check-in dan juga boarding. Yang ada di jalur 1 ini adalah rangkaian kereta api Serayu yang akan saya naiki menuju ke kota Jakarta. Namun untuk kereta api Serayu adalah kereta yang melayani rutenya via Kroya, Kiara Condong, dan Pasar Senen, sehingga untuk rute perjalanannya lewat jalur ke selatan ya. Lalu untuk kereta api Serayu juga, ini adalah kereta yang namanya diambil dari salah satu nama sungai yang ada di Banyumas, Jawa Tengah. Dan juga untuk perjalanan kereta api Serayu adalah kereta termurah dari arah Purwokerto sampai dengan ke arah Pasar Senen. Untuk full trip saja, harga tiketnya itu hanya Rp67.000. Karena memang untuk kereta api Serayu ini adalah kereta ekonomi bersubsidi, sehingga memang untuk rute sejauh dari Purwokerto menuju ke Pasar Senen yang lewat jalur selatan dulu, itu tuh masuknya udah murah banget teman-teman. Bahkan untuk kereta api Bengawan saja harga tiketnya dari Purwokerto ke Pasar Senen Rp70.000. Namun memang untuk kereta api Serayu perjalanannya lebih lama berkali-kali lipat. Nah, kereta api Serayu juga akan diberangkatkan dari stasiun Purwokerto pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 10 jam lebih 6 menit, dan diperkirakan akan tiba di stasiun Pasar Senen pada pukul 16.36 waktu Indonesia Barat. Waktu tempuhnya itu jauh lebih lama apabila dibandingkan dengan kereta lainnya yang lewat ke arah Cirebon sampai dengan ke Jakarta, karena rata-rata itu perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta hanya sekitar 5 jam saja. Kereta api Serayu karena lewat jalur selatan, waktu tempuhnya 2 kali lipat lebih lama. Namun untuk perjalanan kereta api Serayu juga menurut saya bisa jadi seru karena memang selama di perjalanan kita akan lewat jalur ekstrim dan juga jalur yang indah banget. Dari arah Purwokerto sini aja menuju ke Kroya, kita itu bisa menikmati keindahan pemandangan seperti jembatan Sungai Serayu Kebasen, Terowongan Notog, Terowongan Kebasen, dan juga nanti kita akan melintas di jembatan Serayu yang ada di Maos sebagai jembatan terpanjang di Indonesia saat ini mengalahkan jembatan Cikubang. Lalu nanti juga ada pemandangan indah lagi setelah Ciawi sampai dengan ke Cicalengka dan juga dari arah Padalarang sampai ke arah Purwakarta. Jadi menurut saya perjalanan kereta api Serayu ini nggak membosankan banget ya. Nah, untuk susunan rangkaian dari kereta api Serayu keberangkatan Purwokerto, dimulai paling depan itu ada lokomotif. Di belakang lokomotif terdapat kereta ekonomi 654, di belakang kereta ekonomi 4 terdapat kereta restorasi pembangkit, dan di belakang restorasi pembangkit ada kereta ekonomi 321. Sehingga memang untuk dari susunan rangkaian keberangkatan Purwokerto terbalik, nanti akan kembali normal setelah kereta ini berangkat dari Kroya. Nah, kita bisa lihat kalau untuk perjalanan dari Purwokerto, lokomotifnya itu berjalan long hood atau hidung panjang ya. Dan lokomotifnya CC2039816 Depo Induk SMC. Nanti kita review lokomotifnya di Kroya aja. Ternyata di belakang lokomotif sekarang ini membawa kereta LD atau luar dinas. Jadi ini tuh kereta sengaja dikosongkan dan katanya pengiriman menuju ke Bandung. Padahal depo keretanya depo YK. Nah, ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Serayu ya. Diberangkatkan dari Purwokerto akan berhenti di stasiun Kroya, Maos, Jeruk Legi, Gandrung Mangun, Sidarja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendei, Cibatu, Leles, Kiara Condong, Cimahi, Purwakarta, Cikampek, Karawang, Cikarang, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen. Jadi emang pemberhentiannya banyak banget. Dan lalu ini kereta restorasinya ya. Ada beberapa kursi. Terus ada juga mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan.
dan ada juga ruang pembangkit ya teman-teman. Dear passengers, welcome to Serayu train, which will take us to our final destination of Pasar Senen Station. The trip takes around 10 hours, 6 minutes. Tepat pada waktunya pukul 6:30, kereta api Serayu yang saya naiki telah diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di stasiun Jakarta Pasar Senen dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah, sejauh ini di kereta ekonomi 1 keberangkatan dari Purwokerto memang tidak terlalu banyak orang ya. Tapi karena kereta api Serayu ini pemberhentiannya cukup banyak, terutama ngecer juga di Daup 5, di Daup 2, mungkin nanti penumpang-penumpang yang lain akan naik di stasiun-stasiun berikutnya ya. Sesaat lagi kita akan melintas di jembatan Sungai Serayu, yang dimana sungai tersebut menjadi nama dari kereta api ini ya teman-teman. Jadi kereta api Serayu melintas jembatan Sungai Serayu. Nah, itu dia jembatan Sungai Serayu. Dan kalau nggak salah jembatan Sungai Serayu ini menjadi sungai terpanjang juga ya, juga terbesar di Banyumas atau di Jawa Tengah. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kroya, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Kita sudah berbelok dan memasuki emplasemen stasiun Kroya. Nah, di sini juga ada percabangan ya teman-teman. Pertemuan jalur dari arah Purwokerto dan dari arah Bandung. Setelah dari Purwokerto nanti kita berhenti di Kroya, puter lok. Setelah puter lok bakal balik lagi dan lewat jalur sebelah sana. Pada pukul 6:55, perjalanan kereta api Serayu kini telah tiba di stasiun Kroya. Stasiun Kroya merupakan salah satu stasiun terbesar di Daup 5 Purwokerto dan juga ada di ketinggian 11 meter di atas permukaan air laut. Nah, untuk stasiun Kroya ini sudah memasuki Kabupaten Cilacap dan nanti setelah dari Kroya ini kita akan berjalan ke arah barat, lalu akan mengambil percabangan ke kiri arah ke Bandung. Di stasiun Kroya ini juga kereta api Serayu berhenti cukup lama, sekitaran 20 menit ke depan karena ada proses perpindahan haluan lokomotif. Yang semula susunan rangkaian di paling belakang itu ada kereta ekonomi 1, nanti di belakang lokomotif langsung kereta ekonomi 1. Nah,
Seperti biasa ya, kalau kita naik kereta bareng-bareng, kita pilihnya di ekonomi belakang lokomotif supaya bisa dengar suara deru lokomotif yang menggelegar dan juga semboyan 35 yang merdu. Apalagi nanti lokomotifnya CC203, bakal keren banget. Stasiun ini melayani banyak pemberhentian kereta api, baik kereta-kereta dari arah Bandung ataupun dari Jakarta. Hampir semuanya berhenti di stasiun Kroya. Hanya ada 2 kereta saja yang melintas langsung di stasiun ini, yaitu kereta api Argo Lawu dan juga kereta api Argo Dwi Pangga ya teman-teman. Dan bisa dibilang frekuensi perjalanan kereta di Kroya itu tuh banyak banget setiap harinya, mungkin ada 100-an kereta lebih dah. Ada salah satu yang unik dari perjalanan kereta api Serayu. Dari arah Purwokerto menuju Kroya, kita itu ada pada perjalanan KA nomor 250. Dan setelah perjalanan dari Kroya ini, setelah berangkat, kita akan menjadi perjalanan KA nomor 251. Sehingga apabila ada proses perpindahan haluan lokomotif, itu berganti juga ya teman-teman, nomor PRK-nya. Setelah dari Purwokerto tadi, lokomotif ini berjalan Longhut dan dari arah Kroya menuju ke arah Pasar Senen nanti, ini posisinya sudah seperti seharusnya, yaitu shortcut ya teman-teman. Dan untuk lokomotif pada perjalanan kali ini adalah CC203 9816 Depo Induk SMC. C menandakan bahwa lokomotif ini bergandar 3. CC yang artinya ada 3 ganda roda di depan dan juga 3 ganda roda di belakang. Lalu 203 adalah seri lokomotifnya yang memiliki ciri khas kabin miring. 98 adalah tahun pertama dinas di 1998 dan 16 adalah nomor absennya ke-16. Depo Induk SMC sebagai kepemilikan dari lokomotif ini Depo Semarang Poncol. Lokomotif CC203. Menurut saya, lokomotif ini itu menjadi lokomotif paling gagah yang ada di Pulau Jawa, karena memang di Pulau Jawa saat ini hanya terdapat lokomotif CC201, 203, dan juga 206. Ada juga sih 204, tapi hidung kabinnya kotak seperti itu. Dan apabila dibandingkan dengan ketiga lokomotif lainnya, lokomotif ini paling kelihatan gahar, kelihatan serem gitulah. Nah, lokomotif CC203 juga di zaman dulu, ini adalah lokomotif yang biasa menarik kereta-kereta Argo atau kereta-kereta unggulan saat ini. Weh, Pak masinisnya temenmu tah? Iya, betul. Jadi masinisnya kebetulan dua-duanya temanku di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kenal semua. Berarti kalau masinis dari Purwokerto, dia dinasnya sampai mana? Kalau dinas Serayu ini dari Purwokerto sampai Banjar. Jadi berapa jam ya? Dari Banjar ke Purwokerto Serayu malam. Berarti berapa jam? 4 jam apa ya? 4 jam ya? 4 jam setengah. Kurang lah. Kurang ya? 3 jam ya? Sekitaran ya. Sekitar, ya. Tepat pada waktunya pukul 7:17, diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya. Biasa urut-urutannya kan JPJ, laporan di resort, KRS.
Jadi ini dia untuk kereta api Serayu. Kereta kelas ekonomi dengan kapasitas tempat duduk 106 kursi. Jadi untuk satu kereta yang kapasitasnya paling banyak adalah kereta ekonomi seperti ini ya. Nah, untuk konfigurasi kursinya ada 22 dan 33 serta semuanya saling berhadap-hadapan. Apabila kita berhadapan dengan penumpang depan, memang ini tuh agak adu dengkul dan tempat duduknya juga tegak 90 derajat. Lalu untuk fasilitasnya di atas sebelah sini itu terdapat sebuah pendingin ruangan AC split sebanyak 6 buah, ada 2 di ujung belakang, ada 2 di tengah dan 2 di ujung depan. Di atas sebelah sini juga terdapat rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Lalu ada sebuah tirai yang bisa kita buka tutup. Nah, di bawah sini terdapat sebuah meja kecil untuk menyimpan barang-barang kecil, botol minuman dan lain-lain. Ada juga stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Stop kontak ini hanya boleh digunakan untuk ngecas gadget ya teman-teman. Tidak boleh untuk catokan, pemanas air, ataupun rice cooker. Lalu di sebelah sini juga terdapat sebuah gantungan untuk menggantung plastik dan lain-lain. Untuk fasilitas toilet pada kereta api Serayu kelas ekonomi ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Dan di sini sudah tertera untuk toiletnya kloset duduk. Kita lihat dulu ya. Untuk toilet pada kereta api Serayu kelas ekonomi dari segi luas, menurut saya ini lumayan agak leluasa. Dan untuk fasilitasnya di sebelah sini terdapat sebuah cermin. Lalu ada juga tempat tisu, mini wastafel. Airnya mengalir dengan normal, ada tabung sabun, klosetnya kloset duduk. Biasanya di satu sisi lainnya itu kloset jongkok ya teman-teman. Ada juga tong sampah, tombol flush untuk membilas, ada jet shower, ada gantungan untuk pakaian, dan ada pewangi ruangan. Jam 7:28, kita berhenti lagi di stasiun Maos. Lumayan ya yang naik dari Maos, rame juga. Sekarang ini kereta api Serayu yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Maos. Dan setelah berangkat dari stasiun Maos, kita juga akan melintas kembali di jembatan Sungai Serayu. Dan jembatan kereta Sungai Serayu yang di Maos menjadi jembatan kereta terpanjang yang masih aktif sampai dengan saat ini. Ini dia jembatan Sungai Serayu. Setelah jembatan Sungai Serayu ada juga percabangan ke arah kiri ya, menuju ke Cilacap Kota. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Wih, rame yang naik dari Jeruk Legi. Pukul 8:07, berhenti di Gandrung Mangun. Lumayan rame ya yang naik dari Gandrung. Pukul 8:17, kita tiba di stasiun Sidareja. Nah, stasiun Sidareja ini menurut saya menjadi salah satu stasiun yang okupansinya cukup menjanjikan. Karena memang di stasiun ini, selain kereta-kereta kelas ekonomi seperti Serayu, Kuto Jaya Selatan, Kahuripan, Pasundan, banyak juga kereta komersil kelas campuran yang berhenti. Seperti kereta api Mutiara Selatan, kereta api Lodaya, Malabar, dan lain-lain. Lepas dari stasiun Sidareja, di kereta ekonomi 1 makin rame. Hampir full teman-teman. Hampir ya, masih ada beberapa kursi yang kosong, tapi rata-rata di depan udah terisi.
Saat ini perjalanan kereta api Serayu telah tiba di stasiun Banjar pada pukul 8:47. Di stasiun Banjar ini ada pergantian masinis, teman-teman. Jadi masinis dari Purwokerto sampai dengan ke Banjar, dan dari Banjar biasanya akan menarik keretanya sampai dengan ke Bandung. Stasiun Banjar ini sudah memasuki Daop 2 Bandung ya. Kita bisa lihat tadi yang naik turun di stasiun Banjar juga lumayan rame, terutama yang naik ya. Itu juga tadi banyak sekali rombongan anak-anak TK, mungkin lagi edutrain atau lagi edukasi tentang kereta api. Pada pukul 9:35, kereta api Serayu yang saya naiki telah tiba di stasiun Awi Pari. Nah, stasiun Awi Pari ini satu petak sebelum stasiun Tasikmalaya, dan kereta api Serayu berhenti normal di stasiun Awi Pari untuk tunggu bersilang dengan kereta api Lodaya dari stasiun Bandung tujuan stasiun Solo Balapan. Kalau kereta yang berhenti di Awi Pari rata-rata untuk bersilang saja ya, karena Awi Pari tidak melayani untuk naik turun penumpang. Pada pukul 9:51, kereta api Serayu tiba di stasiun Tasikmalaya. Berhenti di sini itu sebentar ya, teman-teman. Emang penumpang Tasik tuh ya. Tapi kalau yang anak-anak kecil ini kayaknya nggak naik kereta, teman-teman. Sama seperti di Banjar, lagi edutrain. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:01. Kita telah berhenti kembali di stasiun Indihiyang. Jadi tadi dari Awi Pari kita bersilang dengan kereta api Lodaya, lalu di Tasikmalaya untuk naik penumpang secara normal, dan di Indihiyang kini kembali berhenti lagi untuk tunggu bersilang dengan kereta api Argo Wilis dari stasiun Bandung tujuan stasiun Surabaya Gubeng.
Pada pukul 10.45 kereta api Serayu saat ini sudah tiba di stasiun Cipendei. Nah, stasiun Cipendei ini merupakan stasiun kecil namun sakti karena semua kereta yang lewat sini wajib berhenti di stasiun Cipendei selama kurang lebih 10 menit untuk pemeriksaan rangkaian dan juga pengereman. Jadi tadi itu dari arah Tasik, kontur tanahnya didominasi oleh tanjakan ya teman-teman. Setelah dari Cipendei, nanti ada turunan, lalu tanjakan lagi, dan ada turunan ekstrim juga. Jadi di sini memastikan bahwa kondisi kereta benar-benar aman untuk melanjutkan perjalanan ya. Dan stasiun Cipendei juga kita bisa lihat pemandangannya benar-benar masih bagus banget, hijau-hijau asri gitu ya, keren. Yang ada di jalur berapa tuh? Jalur 3 adalah kereta MTT atau Placer. Itu merupakan sarana kereta yang digunakan untuk perawatan jalan rel. Lagi dibersihin, lagi dicuci. Kereta MTT ini kalau saya lihat ya, dia punya beberapa struktur yang emang kelihatannya kereta ini itu keren banget. Karena memang kereta MTT merupakan suatu alat untuk perawatan jalan rel, jadi memiliki teknologi yang tinggi juga. Oke, kita bisa jajan dulu ya. Kita beli nasi supaya lebih hemat. Di sana ada tukang nasi, ada tukang jus, ada tukang tahu crispy, ada tukang cilok, banyak lah pokoknya. Bu, nasi bungkus 1. Nah, banyak lauknya. Memasuki stasiun Cibatu, kita bertemu dengan percabangan dari arah Garut. Pada pukul 11.37, kereta api Serayu yang saya naiki telah tiba di stasiun Cibatu. Dan kita bertemu dengan kereta api Pasundan. Ini ya, keretanya dari arah Kiara Condong tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Pasundan dan kereta api Serayu bisa dibilang menggunakan kereta ekonomi yang sama persis, tapi harga tiketnya sangat berbeda jauh. Serayu paling mahal 67.000, sedangkan Pasundan paling mahal itu kalau nggak salah mencapai 280.000 ya. Karena memang Pasundan ini bukan termasuk ke dalam kereta bersubsidi, dia kereta komersil. Makanya kereta ekonomi walaupun sama-sama 106 tempat duduk dan berhadapan-hadapan, adu dengkul, terus duduk tegak juga, kereta api Pasundan ini jauh lebih mahal. Selain bertemu dengan Pasundan ya, kita juga menyusul kereta api lokal Garut Cibatuan. Ini kereta dari Garut tujuan ke Purwakarta, menjadi salah satu kereta lokal dengan rute terjauh. Bayangin, Garut Purwakarta. Berhati-hati apabila membawa minuman panas. Beri kebijakan menuju ke Bandung pada saat kereta api berjalan. Pukul 11.52 kita tiba di stasiun Leles. Di sini berhenti sebentar dan normal untuk naik turun penumpang ya.
kereta lokal dari Cicalengka tujuan ke Padalarang ini. Nah, jadi sekarang untuk kereta api jarak jauh dari arah timur, BLB di stasiun Cicalengka ya. BLB di Cicalengka itu setelah kejadian KKA antara kereta api Turangga dan kereta api lokal Bandung Raya, teman-teman. Jadi setahu saya untuk sistem persinyalan belum dibenerin sih. Makanya itu BLB dulu di Cicalengka. Pada pukul 12:52 kita tiba di stasiun Kiara Condong. Seharusnya 5 menit lalu itu berangkat dari sini ya, teman-teman. Berarti lambatnya sekitar berapa tuh? 8 menitan ya. Enjoy perjalanannya. Habis ini berhenti lagi di stasiun Bandung untuk ganti kru. Kita bertemu kereta api Serayu dari Jakarta Pasar Senen tujuan Purwokerto. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:06. Perjalanan kereta api Serayu yang saya naiki sudah tiba di kota Bandung, di stasiun Bandung. Jadi memang untuk kereta api Serayu ini berhenti normal di stasiun Bandung dan bisa teman-teman turun dari kereta api Serayu. Namun yang anehnya, turun boleh, naik nggak bisa. Selain itu juga di stasiun Bandung, kita ini ada pergantian kru ya, pergantian masinis gitu teman-teman. Sebenarnya saya itu agak heran, kereta api Serayu sudah cukup lama kan berhenti di stasiun Bandung ini. Ya mungkin awal mulanya itu untuk pergantian kru saja. Nah memang ada juga beberapa orang yang suka turun di stasiun Bandung. Tapi kenapa tiket dari stasiun Bandung menuju ke Pasar Senen ataupun juga ke Purwokerto nggak dijual? Ini salah satu yang heran sih. Kenapa bisa kayak gitu ya? Teman-teman bisa lihat ya, di jalur sebelah sana tuh ada kereta feeder. Kereta feeder itu adalah kereta angkutan dari arah Bandung tujuan ke Padalarang untuk kereta cepat Wush. Jadi apabila teman-teman mau dari arah Bandung ke Jakarta yang perjalanannya bisa dibilang singkat, kalian itu bisa memanfaatkan naik kereta feeder KCIC menuju Padalarang. Nanti dari Padalarang baru berpindah lagi ke stasiun Padalarang atas yang KCIC dan lanjut naik kereta cepat menuju Halim. Lambat sekitar 16 menitan ya. Kereta api Serayu diberangkatkan dari stasiun Bandung pukul 13:17. Pukul 13:28 kita berhenti kembali di stasiun Cimahi. Jadi buat teman-teman yang dari sekitaran Bandung, apabila ingin naik kereta api Serayu, kalian itu bisa naik dari stasiun Kiara Condong ataupun juga dari stasiun Cimahi ya. Karena memang stasiun Bandung tidak melayani penumpang kereta api Serayu. Sekarang kita melintas di terowongan Sasak Saat. Nah, terowongan Sasak Saat ini menjadi terowongan terpanjang kedua di Indonesia dan menjadi terowongan terpanjang pertama yang masih aktif ya. Ini ada di petak stasiun Sasak Saat dan juga stasiun Rendeh.
Stasiun Maswati. Keren deh. Panjang dari terowongannya itu mencapai 949 meter ya. Ditambah lagi hanya membutuhkan waktu 1 tahun pengerjaan saja. Pada pukul 14.01 kita berhenti di stasiun Maswati ya. Nampaknya di sini berhenti untuk bersilang dengan kereta lain. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Purwakarta Station. For those of you who will end your trip at Purwakarta Station, please prepare yourself. Sekarang jam 15.10. Kita sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Cikampek. Ini tiba-tiba ada datang 2 popmie nih. Atas nama kau tapi. Yaudah. Kau makan itu satu. Enggak, kenyang aku. Kita sekarang udah memasuki jalur Daop 1 Jakarta ya. Dan apabila tadi kereta Serayu rutenya itu lewat Cirebon terus ke arah Cikampek, harusnya udah sampai dari tadi, tapi karena Serayunya lewat selatan, Muter. jadi lebih lama. Kalau lewat utara 4 jam. Padahal kalau tadi kita naik Sawunggali udah nyampe Senen tuh harusnya. Kan kau yang ngajak naik Serayu. Padahal Sawunggali berangkat jam 9 pagi tadi. Sampainya jam 2 siang. Iya, udah sejam lalu. Kita masih di sini aja. Ya nggak apa-apa, namanya juga mau. Argolawo aja yang berangkat jam berapa? Jam 11 udah mau nyampe Gambir dia. Iya, perbandingannya jauh Pak. Ini ekonomi Pak. Lalu eksekutif. Itu 800.000. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15.29. Kereta api Serayu yang saya naiki telah tiba di stasiun Karawang ya. Yang turun dari kereta api Serayu di stasiun Karawang lumayan banyak teman-teman. Nah, bisa lihat sendiri ya. Gak seperti biasanya, kereta api Serayu ini beloknya di jalur 1 ya. Nah, kita bisa lihat ya, di sebelah sana, lampu sinyalnya sudah hijau. Sepertinya kita akan disusul oleh kereta lain, yaitu kereta api Sembrani dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan stasiun Gambir. Itu dia kereta api Sembrani ya. Itu sepertinya kereta api Kertajaya ya, dari stasiun Jakarta Pasar Senen
tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi. Pukul 15.51, sekarang kita sudah tiba di stasiun Cikarang. Itu kelihatan ya, ada KRL. Nah, stasiun Cikarang ini merupakan stasiun terminus bagi perjalanan komuter lain. Lalu di sini juga seharusnya pukul 15.50 kita diberangkatkan. Tapi karena ada keterlambatan, jadi tadi itu yang seharusnya kereta api Serayu di stasiun Cikarang disusul oleh kereta api Sembrani, disusulnya tadi udah ya di stasiun Karawang. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 16.18. Perjalanan kereta api Serayu yang saya naiki telah diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi ya. Jadi sekitaran setengah jam ke depan kita itu akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Kota Jakarta. Sebelum tiba di tujuan akhir, saya bakal share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Kereta api Serayu, namanya ini diambil dari salah satu nama sungai di Banyumas, di Jawa Tengah, yang menjadi sungai terpanjang juga sungai terbesar. Lalu untuk kereta api Serayu, relasinya dari stasiun Purwokerto menuju ke stasiun Pasar Senen lewat jalur selatan, lewat Kroya, Maos, Sidareja, Banjar, Tasikmalaya, Kiara Condong, Purwakarta, Cikampek, baru ke arah Jakarta. Nah, untuk harga tiket dari kereta api Serayu ini murah banget, hanya Rp67.000 saja apabila teman-teman full trip atau rutenya cukup jauh gitu ya, dari arah Purwokerto ke arah Bandung. Lalu apabila teman-teman naiknya dari arah Bandung ke arah Jakarta, kurang lebih harga tiketnya Rp63.000. Jadi ada rute yang terjauh itu harganya Rp67.000 dan untuk rute-rute tertentu harganya Rp63.000. Lalu worth it nggak sih untuk kereta api Serayu? Sejujurnya apabila teman-teman dari Purwokerto mau ke kota Jakarta, saya rasa nggak worth it sih, karena memang masih banyak pilihan kereta lainnya seperti kereta api Bengawan yang harga tiketnya nggak begitu jauh tapi perjalanannya lebih cepat. Nah, apabila teman-teman tanya kalau misalkan saya dari arah Maos ke arah Jakarta itu gimana? Ya masih bisa worth it aja sih, apalagi kalau teman-teman dari arah Sidareja, lalu dari arah Banjar, dari arah Tasikmalaya, kereta api Serayu ini worth it banget karena memang harga tiketnya murah, walaupun ya kita tahu kereta kelas ekonomi bersubsidi, ada harga, ada rupa. Dari segi kenyamanan, menurut saya normal-normal aja seperti pada kereta K3 106 tempat duduk yang lainnya. Untuk dari segi guncangan masih oke, dari segi peredam suara cukup baik karena memang saya berada di belakang lokomotif, tapi suara lokomotif itu derunya tidak terlalu kenceng masuk ke dalam ya. Dan dari segi pendingin ruangan, karena saya duduknya di bawah AC, jadi aman-aman aja sih. Overall untuk perjalanan kereta api Serayu bisa jadi worth it juga buat teman-teman yang mau dari arah Purwokerto ke Jakarta, dengan catatan kalian ini naik kereta api Serayu niatnya untuk menikmati pemandangan seperti itu. Oke, sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen, jadi saya mau siap-siap dulu. Ya, jadi gimana kawan-kawan untuk kesan naik kereta api Serayu ini? Yang jelas yang pertama capek ya, karena perjalanan 10 jam, apalagi rutenya muter-muter banget ini ya. Kita harusnya bisa lewat Cirebon aja, tapi kita harus muter dulu lewat Banjar, Tasikmalaya segala macam. Yang kedua, senang karena pemandangannya sepanjang jalan itu, kita tadi sejak berangkat aja udah ketemu sungai, kelokan, hutan-hutan segala macam. Nah, itu membuat mata kita jadi seger. Itu sih overall worth it lah, 67.000 meskipun agak muter-muter dikit. Kalau emang niatnya mau nyantai dan niatnya mau senang-senang di jalan, ini worth it banget. Sip. Oke, Mas Garda. Ya. Gimana? Ya seneng karena keretanya sendiri ya, keretanya 25 ya, itu harus dinikmati ya. Cuma kalau dibilang sejujurnya itu ngantuk ya, berangkatnya pagi banget, 6:30, terus rasanya nggak nyampe-nyampe gitu kan. Tapi ya karena kita arisan bertiga ya, mau nggak mau kita harus nikmati gitu ya. Tapi kalau jujur kalau disuruh milih Purwokerto Jakarta, mending cari yang lewat Cirebon deh ya, kalau sendirian ya. Tapi kalau bareng-bareng, kalau misalnya ingin menikmati perjalanan dengan harga yang murah, ya ini salah satu pilihan sih. Boleh diulangi, cuma ngantuk sih sebenarnya. Terima kasih ya. Diulangi nanti aja deh, kapan-kapan ya. 1 atau 2 tahun ke depan. Kalau udah ganti grafik. Iya. Kalau lebih cepat oke.
kalau misalnya jadwalnya bisa dicepetin dikit, oke. Tadi itu di Bandung kelamaan sebenarnya. Di Bandung kelamaan. Ada berapa ya? 10-15 menit ya. Kalau bisa disingkatin lagi, PRK-nya besok kalau ada grafik perjalanan baru lagi dicepetin lagi, ini bakalan tambah seru sih. Siapa tahu bisa disusul 3 kereta. Bisa, itu wajib sih kalau disusul banyak kereta. Besok itu wajib disusul ya. Besok itu wajib disusul Ya, banyak kereta ya. tapi tadi yang seperti Anda bilang ada harga ada rupa ya. Jadi ya kita harus nikmati ya, harganya murah gitu ya. Kita ya hanya bisa menikmati ya. Nikmati ya, bener ya? Iya, ya harus terima. Diasikin aja. Asikin aja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next trip. Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan saat lagi kereta api Serayu akan tiba di stasiun Tujuan Akhir, stasiun Pasar Senen. Sebelum turun, mohon pastikan periksa dan titik kembali barang bawaan Anda agar tidak yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Kami segera bertugas mengucapkan terima kasih telah menggunakan jasa layanan PT Kereta Api Indonesia Persero. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dari kesempatan Anda, kami himbau untuk tidak membuka pintu kereta sampai kereta api berhenti dengan sempurna. Saat akan turun, memperhatikan celah antar peron. Alhamdulillah jam 16:45 kita sudah tiba di stasiun Pasar Senen. Sebenarnya tadi itu tiba 16:43 ya. Lambatnya 7 menit dari jadwal seharusnya. Wah, lihat tuh, penumpang Serayu rame banget. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan sekitar 10 jam dari Purwokerto, kini sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen. Memang berasa lama banget ya perjalanan kereta api Serayu itu. Itulah kenapa saya bilang tidak worth it apabila dari Purwokerto ke Jakarta, karena memang waktu tempuhnya yang terlalu lama. Tapi apabila teman-teman mau jalan-jalan, ya is okay, masih seru-seru aja dan harga tiketnya worth it karena murah. Baiklah, mungkin itu saja untuk perjalanan naik kereta api Serayu kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!